Halo, ketemu lagi sama saya Noni. Jadi kali ini saya mau cerita soal cerita horor nih yang dialami oleh bapak saya. Jadi bapak saya itu sejak lahir sampai besar itu di Surabaya di daerah Bogowonto. Nah, jadi awal tahun 60-an tuh bapak pernah ngalamin peristiwa yang katanya sih sampai warga Surabaya tuh heboh gitu cerita horornya. Nah, jadi cerita ini diawali dengan seorang pemuda gitu, seorang pemuda yang taat taat beragama, taat gitu yang beragama Katolik gitu loh. Kita sebut namanya Jojo ya. Nah, si Jojo ini tuh tiap sore selalu ke gereja gitu. Nah, suatu hari dia ketemulah sama seorang eh, gadis cantik gitu, wajahnya Indo, yang lagi duduk di tangga eh, tangga gereja itu gitu. Nah, yang membedakan dari gadis ini itu dia tuh selalu terlihat sedih, dan orang-orang yang melihat dia itu kayak nggak cuek aja, nggak ada yang mau negur gitu. Nah, namanya cinta juga, akhirnya Jojo memberanikan diri untuk nembak ke Nonce nih. Dia tembak, tapi ditolak lah, tolak tiap kali nembak, tolak tiap kali nembak, tolak gitu kan. Akhirnya ditanya, kenapa sih lu nolak gue gitu. Jojonya nanya. Jadi si Nonce bilang, kalau pacaran sama saya, kamu pasti kaget tentang uh, apa namanya latar belakang saya, keluarga saya. Kalau kamu tahu aslinya saya tuh kamu akan kaget, kamu gak akan terima gitu. Nggak, saya terima kok, saya terima kamu apa adanya, kata si Jojo. Namanya cinta ya, apapun yang diterima gitu. Oh ya udah, tapi ada dua syarat nih. Saya terima jadi pacar saya, tapi ada dua syarat yang harus kamu penuhi. Pertama, kamu jangan pernah nanyain keluarga saya, jangan pengen tahu keluarga saya. Kedua, jangan pengen tahu teman-teman saya. Oke, Jojo terima gitu kan. Akhirnya mereka pacaran dong ya. Nah, setelah beberapa bulan pacaran, akhirnya Jojo lama-lama penasaran juga sama keluarganya Nonce. Karena kan ya namanya cowok zaman segitu ya masih gentleman lah, konservatif. Dan dia pasti mereka tuh pacaran ya pengennya tujuannya menikah, dan mereka harus kenal sama keluarganya. Nah, akhirnya si Jojo tuh maksa-maksa lah Nonce untuk ayo dong kamu kasih tahu rumah kamu, saya pengen ketemu sama orang tua kamu. Nonce gak mau, paksa, akhirnya Nonce menyerah kan. Begitu dia menyerah, terus saya oke, besok sore kamu datang ke rumah saya, alamatnya di sini, tapi ada dua syarat yang kamu harus ketahui, bahwa keluarga saya itu kamu jangan kaget dengan keluarga kita akan menentang hubungan kita, jadi jangan kaget, jangan shock jika tahu kenyataannya. Kedua, apapun yang terjadi kamu harus selalu mencintai saya. Wah, Jojo mah ya namanya udah cinta, oke siap, arek Surabaya gitu kan. Jadi besoknya dia dateng lah tuh ke keluarganya si Nonce gitu. Nah, begitu Jojo datang ke rumah keluarganya si Nonce, kan dia udah siap tuh kalau keluarganya Nonce pasti akan menentang bla bla bla. Akhirnya ya karena dia cowok baik-baik ya, gentleman itu, dia memperkenalkan diri. Dan bener aja, kamu siapa? Pacarnya Nonce. Wah, bener aja, keluarganya langsung ngamuk nih, marah nih kan. Terus dia si Jojo ini meyakinkan keluarganya bahwa dia bisa maksudnya menikahi, menghidupi, dan mengakui kalau keluarganya kaya juga gitu. Nah, tapi keluarganya Nonce tuh langsung bilang gini, kamu gila ya gitu. Intinya kamu gila ya, kamu tahu nggak? Nonce itu sudah meninggal 1 tahun lebih, katanya. 1 tahun lebih itu sudah meninggal. Wah, Jojo nggak percaya, karena masa dia pikir keluarganya Nonce itu saking nggak setujunya sampai bikin anaknya meninggal, mengakui kalau anaknya meninggal. Ya udah, kalau gitu coba saya mau liatin makamnya, saya mau lihat jenazahnya gitu kan. Nah, karena tantangan itu akhirnya dibawalah sama keluarganya Nonce ke makamnya Nonce. Dibawa keluarganya si Jojo si Nonce ke makamnya, diliatin nisannya, memang tuh saya Nonce fan bla 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 itu gitu kan. Gua nggak percaya nih, bohong kalian gitu kan, masih bisa makam yang sama, kata Jojo gitu.
Akhirnya dibongkar lah tuh makamnya. Dibongkar makamnya, dibuka, peti matinya kan kalau Katolik itu dibalsem ya, diformalin gitu, jadi diawetkan gitu. Terus dipakein baju kesukaan favoritnya si Nonce atau baju baru lah dari keluarganya. Terus dilihat emang bener si Nonce dengan baju sepatu yang tiap hari dipakai ketika bertemu dengan Jojo. Nah, Jojo tetap nggak terima, apa itu mungkin saudaranya, kembarannya gitu kan. Nah, terus Jojo ingat, jadi beberapa hari sebelumnya itu Jojo tuh saking senengnya bisa mau ketemu sama keluarganya si Nonce tuh dia ngerokok, dia nggak itu abu rokoknya itu membolongi roknya si Nonce, dan ada bolongannya tiga atau 4 biji tuh, bolongannya ada di situ gitu, persis apa yang dia lihat gitu kan. Nah, bapak saya tuh menyaksikan pembongkaran pemakaman itu gitu, jadi dia melihatnya gitu. Nah, akhirnya kisah ini tuh peristiwa horor ini tuh akhirnya menarik perhatian warga Surabaya yang nonton. Jadi banyak yang nonton ketika pembongkaran makam itu, membuktikan apakah benar itu adalah Nonce atau tidak gitu. Ya, mudah-mudahan ceritanya menghibur ya. Bukan menghibur sih, gimana ya, menghibur ya. Karena nggak tahu kenapa ketika saya syuting kisah ini tuh saya harus retake banyak gitu, karena ada masalah dengan nggak tahu, masalah teknis yang nggak jelas gitu. Dadah, ketemu lagi ya, sampai ketemu lagi dengan cerita-cerita yang lain.